Bro, pernah nggak sih lo panik waktu tiba-tiba disuruh jawab pertanyaan sama dosen? Padahal sebenarnya lo tahu jawabannya, tapi tetap aja deg-degan. Gue yakin juga ada di antara kalian yang grogi abis kalau harus ngobrol sama orang baru. Boro-boro mulai percakapan buat lihat mukanya aja udah susah. Nah, gue pernah nih ngalamin kejadian yang cukup bikin gue mikir ulang. Waktu gue masih mahasiswa, ada temen yang nyeletuk, lo nggak suka sama gue ya? Kok nggak pernah ngeliat mata gue sih? Jujur aja, sejak saat itu gue sadar kalau gue nggak bisa terus-terusan kayak gini. Jadi gue mulai belajar buat ngatasi rasa malu gue. Bro, kalau lo ngerasa diri lo pemalu juga, lo ada di tempat yang pas. Kali ini gue bakal sharing gimana caranya biar kita bisa ngatasi rasa malu. Sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa itu malu. Menurut American Psychological Association, rasa malu itu adalah kecenderungan seseorang buat merasa canggung, khawatir, atau nggak nyaman waktu berada di lingkungan sosial, terutama kalau ketemu orang baru. Orang yang pemalu biasanya punya gejala kayak keringetan, jantung berdebar, pikiran negatif tentang diri sendiri, khawatir gimana orang lain lihat mereka, dan seringkali pengen menjauh dari interaksi sosial. Sering juga mereka overthinking, misalnya, abis ngejokes langsung mikir tadi lucu nggak ya? Atau cara ngomong gue tadi bener nggak sih? Semua pikiran itu jadi bikin mereka makin grogi. Tapi bro, malu itu sebenarnya normal. Yang jadi masalah adalah kalau rasa malu itu sampai ganggu kehidupan kita atau bikin kita menghindari hal-hal yang harusnya kita lakukan. Misalnya tak ngomong sama teman kerja atau kesulitan interaksi sama orang lain. Ada juga miskonsepsi tentang malu, introvert, dan social anxiety disorder. Ketiganya sering dianggap sama padahal beda. Introvert itu soal gimana seseorang nge-charge energy. Extrovert nge-charge energy dengan ketemu orang, introvert dengan menyendiri. Sementara malu itu adalah rasa takut dilihat negatif oleh orang lain dalam situasi sosial. Sedangkan social anxiety disorder itu udah masuk ke gangguan mental yang harus didiagnosis oleh psikolog atau psikiater. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngatasi rasa malu? Gua ada beberapa tips nih. Pertama, fake it till you make it. Gue selalu pakai tips ini, terutama waktu gue jadi fasilitator di kampus. Pertama kali gue mimpin aktivitas kelas, gue panik banget. Tapi gue selalu bilang ke diri sendiri kalau gue ini orang yang easygoing dan engaging. Ternyata ini beneran ngefek loh. Orang lain jadi ngelihat gue lebih percaya diri. Kedua, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ingat bro, nggak ada orang yang sempurna. Kalau lo terlalu keras sama diri sendiri, suara kritik di kepala lo bakal makin kencang. Jangan takut salah ngomong atau ngejokes garing. Orang lain mungkin nggak akan ingat kesalahan lo, dan lo bisa anggap ini sebagai pembelajaran. Ketiga, sadarilah apa yang terjadi di pikiran lo saat lo overthinking. Kalau lo mulai overthinking, coba fokus ke hal yang lagi lo lakuin saat itu. Mindfulness itu penting banget biar lo bisa berhenti mengkritik diri sendiri. Keempat, kalau lo grogi pas ketemu orang, mulai dengan satu pertanyaan. Misalnya, tanya tentang hobi atau kesibukan mereka. Ini bisa jadi pembuka percakapan yang baik dan bikin lo lebih rileks. Semoga tips-tips dari gue ini bisa bantu lo ngatasi rasa malu. Jangan lupa subscribe dan stay tune di channel Kelas Socials buat tips dan trik menarik lainnya.